Selamat datang di channel Terima Code. Kali ini saya akan melakukan demo sistem pendukung keputusan dengan metode smart berbasis web. Studi kasus kali ini adalah seleksi calon karyawan pada sebuah perusahaan. Aplikasi ini dibangun dengan framework kode Igniter 3 dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 8.0. Untuk databasenya kita pakai MySQL 5.7. Fitur pertama yang ada dalam aplikasi ini adalah fitur login. Fitur login digunakan admin untuk melakukan login ke dalam aplikasi. Di sini kita memasukkan username, password, lalu tekan tombol login. Jika username dan passwordnya salah, maka sistem akan memunculkan notifikasi username atau password salah. Jika username dan passwordnya sudah benar, maka sistem akan masuk ke halaman admin. Jika kita tekan tombol logout yang ada di sebelah kanan, maka sistem akan menghapus session login dan memunculkan notifikasi Anda berhasil logout. Untuk passwordnya sendiri sudah menggunakan enkripsi SHA-1, jadi aman. Setelah berhasil login, terdapat 4 menu yang bisa kita operasikan. Yang pertama ada data kriteria, kemudian ada data alternatif, selanjutnya ada pencarian keputusan, dan yang terakhir ada riwayat keputusan. Di menu pertama, data kriteria, terdapat 3 fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada tambah data, kemudian ada edit data, dan yang terakhir ada hapus data. Studi kasus kali ini kita pakai 5 kriteria dengan semuanya bertipe benefit. Untuk menambah data kriteria baru, kita bisa input pada form yang telah disediakan. Jadi contoh di sini kode terakhirnya adalah K5, maka kode berikutnya adalah K6. Untuk namanya kita random dulu aja. Kemudian labelnya kita bisa isi benefit atau cost. Terakhir kita bisa isi bobot kriterianya. Kemudian kita klik tombol tambah data. Maka data akan otomatis ditambahkan ke tabel data kriteria. Selanjutnya, jika kita ingin mengedit data kriterianya, kita bisa klik tombol aksi yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita bisa update data yang ingin kita rubah. Misal di sini labelnya mau diganti cost. Setelah itu kita bisa klik simpan perubahan. Maka data akan otomatis diperbarui. Terakhir, jika kita ingin menghapus data kriteria, kita bisa klik tombol aksi hapus yang ada di sebelah kanan. Konfirmasi tindakan kita, maka data akan otomatis dihapus. Nah, pada data kriteria ini kita harus men-setting bobot kriterianya. Jadi, bobot kriteria ini tidak boleh lebih dari 1. Contoh misal di sini bobot kriteria pertama adalah 0,25, selanjutnya 0,2, 0,2, 0,2, dan yang terakhir 0,15. Ini kalau dijumlahkan nilainya 1. Begitu. Nah, gimana kalau kita punya kriteria baru? Nah, ini kalau dijumlahkan nilainya 1,1, berarti karena ini lebih dari 1, maka harus ada kriteria yang kita adjust. Jadi di sini contoh kita akan adjust K2-nya. Jadi 0,1. Nah, dengan begini maka total dari bobot keseluruhan kriteria sama dengan 1. Seperti itu. Jadi kalau ada 4 kriteria ya berarti totalnya bobotnya bisa disesuaikan untuk ketika dibagi 4 kriteria, 1 itu tetap jumlahnya utuh 1. Tidak lebih dari 1 ataupun tidak kurang dari 1. Selanjutnya, setelah kita men-setting data kriteria, kita bisa men-setting data alternatif. Data alternatif adalah data objek yang akan kita nilai. Dalam studi kasus kali ini, data alternatifnya adalah data calon karyawan yang isinya ada kode, nama, nomor telepon, alamat, dan yang terakhir penilaian alternatif terhadap kriteria. Untuk menambahkan data alternatif, kita bisa klik tombol tambah data, kemudian kita bisa isi form tambah datanya.
Ini kita cek dulu kode terakhirnya. Kode terakhirnya P25, berarti kita tambahkan kode terbarunya P26. Kemudian namanya kita bisa random dulu, nomor teleponnya kita bisa random dulu, alamatnya kita bisa random dulu. Selanjutnya kita harus nilai penilaian alternatifnya terhadap kriterianya. Dalam studi kasus kali ini, penilaian alternatif antar kriteria itu menggunakan subkriteria dengan format skala ordinal 1-4, mulai dari kurang sampai dengan sangat baik. Jadi contoh di sini kemampuan teknis kita bisa nilai baik, komunikasinya kita nilai cukup, pengalamannya cukup, kedisiplinannya baik, dan terakhir kerja timnya baik. Selanjutnya kita klik tombol simpan. Maka data akan otomatis ditambahkan ke sistem. Nah, di sini kenapa data alternatifnya ada 5 baris? Karena data alternatif pada sistem ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berdiri sesuai dengan jumlah kriteria yang ada pada sistem. Jadi kenapa ini ada 5 baris? Karena kriteria kita ada 5 baris. Ada 5 maksudnya. Jadi misal kalau kriteria kita ini ada 6, maka ketika kita tambah data, kita harus menilai 6 kriteria. Jadi nantinya di baris ini akan otomatis ada 6 penilaian. Seperti itu untuk masing-masing alternatif yang ada di sistem. Jadi kalau misalnya kita punyanya 4 kriteria, itu nanti di barisnya ini juga mengikuti hanya ada 4 baris. Seperti itu. Selanjutnya, jika kita ingin mengedit data penilaian alternatifnya, kita bisa pilih tombol aksi yang ada di sebelah kanan. Contoh, jika kita ingin memperbarui nilai kriteria kedua pada pelamar 1, kita bisa klik tombol edit yang ada di sini. Kemudian kita bisa perbarui penilaiannya, dan terakhir kita bisa klik simpan perubahan. Maka data akan otomatis diperbarui. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus data alternatifnya, kita bisa klik tombol hapus yang ada di sebelah kanan. Kenapa tadi ketika diklik tombol hapus ini, keseluruhan data yang ditarget itu terhapus? Karena sekali lagi, data alternatif pada sistem ini dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus berdiri linear sesuai dengan jumlah kriteria yang ada pada sistem. Jadi misal kalau ini ternyata kita cuman satu persatu, misal ini dihapus, ternyata sisa 4 kriteria, padahal kita punya 5 kriteria, nah itu akan mengganggu proses pencarian keputusannya nanti. Jadi dalam sistem ini diputuskan ketika diklik hapus mau yang dimanapun, data target akan menghapus keseluruhan penilaian. Jadi misal kita klik hapus data di sini, itu akan menghapus seluruh penilaian pada pelamar ketiga. Nah, berikutnya, kalau admin ingin mengupdate keseluruhan data atau dia ingin menghapus keseluruhan data, itu tidak perlu menghapusnya satu persatu. Cukup klik tombol truncate, maka data akan otomatis dikosongkan. Nah, untuk inputnya lagi juga tidak perlu satu persatu. Kita bisa memanfaatkan fitur upload data dengan mengupload file Excel yang telah dimodifikasi sesuai dengan bentuk dari tabel data alternatif kita. Pilih filenya, kemudian klik tombol upload, maka data akan otomatis dikirim ke tabel data alternatif. Nah, untuk bentuk Excel-nya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi ada kode, nama, nomor telepon, alamat, dan penilaian alternatif terhadap kriterianya. Nah, ini kan ada 5 penilaian nih. Misal ternyata kita punya 6 kriteria. Nah, itu kita bisa langsung tambahkan penilaian kriteria berikutnya pada kolom selanjutnya.
Misal kita punya 8, ya kita tambahkan 3 kolom lagi. Misal kita punya 10, ya berarti kita tambahkan 5 kolom lagi. Tergantung seberapa banyak kriteria yang kita punya, atau justru malah kita cuma punya 3 kriteria, maka ini bisa langsung dihapus. Jadi kita bisa tambahkan kriteria sebanyak apapun yang kita mau, kita juga bisa tambahkan alternatif sebanyak apapun yang kita mau. Tergantung studi kasus kalian atau kondisi lapangan di tempat kalian. Selanjutnya, setelah kita men-setting data alternatifnya, kita masuk ke menu utama dari aplikasi ini, yaitu menu pencarian keputusan. Pencarian keputusan dalam aplikasi ini dilakukan dengan metode SMART. Hasil seleksi ditampilkan dalam format perankingan dengan nilai skor akhir sebagai dasar perankingan. Terdapat juga fitur simpan yang dapat digunakan admin untuk menyimpan hasil keputusan. Nah, di dalam menu ini pun terdapat tab panel yang berfungsi untuk menampilkan langkah-langkah perhitungan seleksi dengan metode SMART. Mulai dari matriks kriterianya, penilaian alternatifnya, utilitas, skor akhir, dan yang terakhir ada perankingannya. Nah, kemudian menu terakhirnya adalah menu riwayat keputusan. Jika kita tadi klik tombol simpan hasil ini, maka kita akan diarahkan ke menu riwayat keputusan. Nah, menu riwayat keputusan ini digunakan admin untuk melihat hasil seleksi yang sebelumnya telah disimpan saat melakukan aktivitas pencarian keputusan. Jadi kalau kita cuma melakukan pencarian keputusan kayak gini, tanpa kita save, maka data juga tidak akan ditambahkan di menu riwayat keputusan. Kurang lebih begitu aja demo aplikasi kali ini. Kelebihan aplikasi ini adalah sistemnya sudah modular dan dinamis. Kita bisa input data kriteria sebanyak apapun yang kita mau. Kita juga bisa input data alternatif sebanyak apapun yang kita mau, tergantung dari studi kasus dan kondisi di lapangan. Codingnya pun juga sudah clean. Jadi ketika sistem melakukan eksekusi atau aktivitas pencarian keputusan ini bisa maksimal. Bahkan jika kita punya ratusan data alternatif sekalipun atau kita punya banyak data kriteria yang kompleks, itu sistem akan bisa menghandlenya dengan maksimal. Kemudian, aplikasinya pun juga sudah dibangun dengan format modular. Jadi ketika kalian ingin melakukan modifikasi sesuai dengan apa yang kalian mau, itu bisa lebih mudah. Nah, terakhir, aplikasi ini pun juga sudah disupport dengan file Docker. Jadi, kalau kalian yang terbiasa main Docker, kalian tinggal Docker Compose up, kemudian import database-nya, lalu aplikasi akan bisa digunakan. Nah, untuk kekurangan dari aplikasi ini sendiri, yang pertama, tampilan mobile-nya masih kurang rapi. Meskipun aplikasi ini sudah responsif, tapi karena ini berbasis web, kita tidak terlalu memperdulikan daripada tampilan mobilenya. Jadi ini masih salah satu kekurangan dari aplikasi ini. Kemudian karena dia menggunakan algoritma, maka pengolahan datanya pun juga harus sistematis. Jadi contoh di sini dari data kriteria, pada saat kita men-setting data kriterianya ya, kita harus benar-benar memastikan bobot ini tidak lebih dari 1. Kenapa? Karena dia akan mengganggu proses pencarian keputusannya. Jadi kalau kita punya misal 10 kriteria, ya berarti kita harus mengatur bobotnya untuk masing-masing kriteria ini agar ketika dijumlahkan satu sama lain, itu nilainya tidak lebih dari 1. Nah, kemudian pada data alternatifnya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, misal kita punya di sini punya 7 kriteria. Nah, di sini kita cuma punya 5 kriteria nih. Langkah selanjutnya berarti kita harus mengosongkan lagi data alternatifnya karena data kriteria susulannya, kriteria tambahannya itu tidak bisa langsung ditambahkan. Jadi kita harus truncate. Kemudian modifikasi file Excel-nya
sesuai dengan jumlah kriteria baru kita, baru kemudian kita upload ulang, seperti itu. Atau kalau mau ditambahkan satu persatu juga bisa. Tapi tenang, semua kekurangan tersebut bisa diatasi, tinggal kalian order aja versi customnya. Ini adalah versi base modelnya. Jadi kalau kalian nanti mau custom kayak misalnya menunya mau ditambahin, fiturnya mau ditambahin, atau tampilannya mau dirubah, itu bisa langsung aja chat aku di WhatsApp, linknya ada di deskripsi. Sekian demo kali ini, D5 Code pamit.